Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah pernah kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga ikut mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan surah Al-Baqarah. Kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan surah Al-Baqarah ayat 178, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan kepada kalian qisas di dalam setiap tindak pidana pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutilah pemaafan tersebut, wa ada'un ilahi bi ihsan, dan tunaikanlah apa yang menjadi tanggung jawab bagi pelaku dari hukum pengganti, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hukuman utama di dalam Islam bagi pembunuh dibunuh. Pembunuh dibunuh inilah yang disebut dengan qisas di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ketika satu orang yang sudah kena hukuman qisas kemudian dimaafkan oleh keluarga korban, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata,
syai'un, barang siapa yang dimaafkan oleh keluarga korban, fattiba'un bil ma'ruf, ikutilah hukum pemaafan tersebut, wa ada'un ilaihi bi ihsan, tunaikanlah hukum atau bentuk hukuman menggantinya. Apa itu? Bayar dia 100 ekor onta, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam ayat yang lain. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Jadi ada kewajiban dia. Kalau dalam bahasa hukum modern, dia itu sama dengan restitusi, ya, lebih kurang maknanya sama, sebagai hukuman pengganti dalam bentuk denda, baik harta, barang ataupun bentuk yang lainnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kaum jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berkata, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, itulah bentuk keringanan hukum dari Allah dan kasih sayangnya kepada kita semua. Faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas-batasan dari ketentuan Allah di dalam surah Al-Baqarah 178 ini, falahu adzabun alim, maka bagi mereka mendapatkan siksa yang perih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca riwayat pertama mengenai asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 178, di mana dulu sebelum dan bahkan di awal-awal masa hijrahnya Nabi ke kota Madinah ada ketidaksamaan di hadapan hukum. Padahal hukum itu dimanapun bukan hanya hukum konvensional, tetapi juga hukum Islam menganut satu asas, equality before law. Semuanya kita sama di hadapan hukum, tidak peduli orang bawahan ataupun atasan, orang kaya ataupun orang miskin, bangsawan atau rakyat jelata, semuanya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlakuan yang sama itu tidak berlaku di sebagian masyarakat Madinah. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat Madinah di zaman Rasulullah sangat multi etnis, bukan saja orang Arab, suku pribumi atau yang lebih dikenal dengan nama Aus dan Khazraj yang berdomisili di kota Madinah di saat itu, tapi juga ada orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kainuka. Dan Bapak Ibu, ada satu hukum yang tidak seimbang, yang tidak sama antara orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Jika ada di kalangan Bani Nadir yang membunuh Bani Quraidah, maka mereka tidak dibunuh. Kalaupun bayar dianya cukup 100 wasak daripada kurma. Tapi sebaliknya, kalau ada orang dari Bani Quraidah membunuh orang dari Bani Nadir, maka dikisos. Kalaupun dimaafkan oleh keluarga korban, dianya itu 200 wasak kurma, 2 kali lipat dari hukuman Bani Nadir yang membunuh Bani Quraidah. Ada ketidaksamaan di hadapan hukum. Padahal datangnya ajaran agama Islam Bapak Ibu tidak pandang bulu dalam hukum dan juga menegakkan hukum. Rasulullah SAW dilarang sama Allah main-main dalam bidang hukum itu. Bahkan dulu pernah Nabi Muhammad hampir menghukum orang Yahudi tidak ada salah, gara-gara Yahudi ini punya konflik pribadi dengan seorang sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi itu menfitnah sepihak orang Yahudi
agar Rasulullah SAW menghukum Yahudi yang dituduh mencuri itu dengan hukuman potong tangan. Hampir saja Bapak Ibu Rasulullah kemakan dengan omongan sahabatnya. Hampir saja Rasulullah terjebak dengan fitnah orang yang dengki. Jadi tidak semua sahabat Nabi di zaman itu lurus-lurus saja niatnya. Ada juga punya kepentingan ini itu ya. Jadi hari itu Rasulullah kurang teliti, tidak tabayun dan konfirmasi, langsung main hakim sendiri. Rasulullah SAW ditegur keras sama Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takun lil kha'inina khasima. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan hak, litahkuma bainan nasi bima araqallah, supaya kamu bisa menegakkan keadilan saat memutuskan perkara di tengah umat manusia dengan benar. Wala takun lil kha'inina khasima, jangan pernah menundukkan dirimu terhadap kepentingan para pengkhianat. Akhirnya Bapak Ibu, setelah turunnya ayat itu Rasulullah SAW teliti betul. Itu jika bakal lahirnya hukum acara di dalam Islam. Jadi hukum itu bukan hanya berisik materi, apa hukuman yang akan kita jatuhkan, kalau seperti ini hukumannya berat atau sedang atau ringan, itu namanya hukum materi. Tapi juga ada hukum formil atau hukum acara, hukum pembuktian atau administrasi pengadilan untuk bisa membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nabi Muhammad tidak mau lagi sembarangan terima omongan orang. Ya, maka kata Nabi di dalam hadis persis setelah turunnya ayat tadi, lau yu'tanna subidahwahum landa'a rijalu amwala qawmin wa dima'ahum. Jikalau kita memberikan sembarang dakwaan orang, maka nanti niscaya kita akan menghalalkan harta orang menjadi harta kita. Kita akan menghalalkan darah orang dengan mudah sekali ditumpahkan tanpa ada pembuktian. Tapi kata Nabi kemudian, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Barang siapa yang menuduh wajib bawa bukti dan saksi. Jadi kalau nggak ada bukti, tidak ada saksi, Nabi Muhammad belajar dari kritikan Allah, tidak akan pernah dikabulkan segala macam tuduhan dan dakwaannya tersebut. Ya, kalau di zaman sekarang hukum acaranya lebih modern, ada jaksa, ada penyidik yang bertugas untuk mencari bukti dan saksi. Ya, kalau dulu siapa yang menuduh orang lain, dia yang bawa bukti, dia yang bawa saksi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW tegas sekali, dan Allah juga tidak main-main kalau sudah berbicara dengan menegakkan hukum. Turunlah ayat ini pada saat ada gejala ketidakseimbangan, ketidaksamaan di hadapan hukum antara Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri. Jadi kisas itu sama semuanya, berlaku juga prinsip equality before law. Dan akhirnya dibuktikan oleh Nabi. Bapak Ibu, pernah ketangkap basah perempuan dari Bani Makhzumiyah mencuri barang milik rakyat jelata. Bangsawan menyuri hartanya rakyat jelata. Tapi karena tadi Bapak Ibu berlaku prinsip equality before law, Nabi Muhammad SAW tetap kekeh menegakkan hukum potong tangan kepada perempuan bangsawan ini tanpa peduli berasal dari suku mana dia. Datanglah keluarga besar dari perempuan ini minta Nabi tidak memotong tangannya. Namanya Usama bin Zaid, datang menghadap kepada Rasulullah minta keringanan. Rasul, jangan potong tangannya, dia kan bangsawan, masa dipotong tangannya gara-gara mencuri duit rakyat. Itu kan bahasa kita sekarang.
korupsi lah lebih kurang sama. Rasulullah marah betul itu dengan Usama bin Zaid. Saat Usama berani main-main dengan Nabi itu marah geram Rasulullah. Setengah membentak Usama, Rasulullah berkata, "Atashfa fi adin min hududillah." Usama, apakah kamu mau main-main dengan hukuman Allah? Inna ma'ahlaka ladina min qablikum, sebab umat terdahulu itu binasa ketika mereka main-main dengan hukum. Idza sabaqa fihi musyarif talaku, kalau bangsawannya yang nyuri dibiarkan. Wa idza sabaqa fihi mudhaif aqama alaihimul hudud, tapi giliran rakyatnya yang mencuri ditegakkan hukum habis-habisan. Fawalladzi nafsu Muhammadun biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di genggaman Allah. Lau salaka, kebetulan di saat Nabi Muhammad berbicara itu Fatimah ada di samping Nabi. Bapak, Fatimah Az-Zahra putrinya Rasulullah dan perempuan yang paling mirip rupa dan wajahnya dengan Nabi itu Fatimah Zahra. Kata Nabi sambil menunjuk ke batang hidungnya Fatimah, fawalladzi nafsu Muhammadun biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di genggaman Allah. Lau salakat Fatimah bintu Muhammadin laqata Muhammadun yadaha, seandainya putriku Fatimah ini nyuri, aku sendiri yang akan potong tangannya Fatimah. Itu kan komitmen luar biasa dari seorang Nabi Muhammad untuk menegakkan hukum siapapun dia tanpa pandang bulu. Itu Bapak Ibu pengalaman Nabi Muhammad dikoreksi sama Allah ketika mudah dan gampang menerima aduan orang tanpa ada saksi dan tanpa ada bukti. Maka gitu juga ketika di Madinah ada ketidaksamaan dalam hukum antara Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Menurut riwayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 178 tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, dan seterusnya sampai akhir ayat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata menurut Imam Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 178 punya dua asbabun nuzul. Yang kedua, wa dzakara fi sababi nuzuliha, juga disebut mengenai sebab nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 178, malawahul Imam Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dari Abu Muhammadin an Abi Hatimin, dari Abu Muhammad dan Ibnu Abi Hatimin. Qala, beliau berkata, hadatsana Abu Zur'ah qala hadatsana Yahya bin Abdullah bin Bukairin qala hadatsani Abdullah bin Lahai'ah qala hadatsani Aqqa bin Dinar qala an Sa'idin bin Jubairin radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau berkata fi qaulillahi ta'ala, mengenai sababun nuzulnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatla, sampai akhir ayat, yaitu surat Al-Baqarah 178. Yakni apa kata sahabat Nabi Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, yakni idza kana amdan. Itu hukum qisas langsung dan segera berlaku jika pembunuhannya dilakukan dengan sengaja. Mungkin sudah sempat kita bahas Bapak Ibu pada pertemuan yang lalu di dalam fikih pembunuhan atau jarimah pembunuhan, perbuatan kriminal pembunuhan itu diklasifikasi kepada 3 tingkatan. Ada yang disebut dengan qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. Apa yang menjadi ukurannya satu tindakan pembunuhan itu dikategorikan sebagai qatlul amdi? Harus punya 3 unsur setidaknya. Punya niat, ya, kemudian punya niat, berencana, dan kemudian dilakukan dengan alat yang pada umumnya mematikan. Bacok orang,
mati orangnya. Tembak orang dengan senjata api, mati orang, itu alat yang pada umumnya mematikan. Dia punya niat dan melakukan perencanaan untuk membunuh orang dan menggunakan alat yang umumnya mematikan. Kalau tiga unsur itu terpenuhi di dalam fikih, pembunuhan itu dikategorikan kepada qatlul amdi, berlaku langsung hukum qisas Bapak Ibu. Qatlul amdi itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatl. Hukum utamanya, hukum primernya itu qisas, kecuali tadi diampuni, dimaafkan oleh keluarga korban, itu lain cerita. Berbeda halnya dengan qatlul syibhil amdi dengan qatlul khata. Itu enggak langsung qisas hukumannya. Apa itu qatlul syibhil amdi? Pembunuhan yang serupa dengan sengaja tapi bukan sengaja. Apa yang membedakannya dengan pembunuhan dengan sengaja? Nah, kalau tadi ada tiga unsur yang terpenuhi, maka pembunuhan itu pasti dilakukan dengan sengaja. Kalau hanya ada satu atau dua dari tiga unsur itu, maka pembunuhannya syibhul amdi, bukan qatlul amdi. Pembunuhan serupa dengan sengaja. Dia tidak punya niat membunuh, dan juga tidak merencanakan pembunuhan, tapi menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, Bapak Ibu. Atau sebaliknya, dia tidak ada niat tapi berencana, tapi menggunakan alat yang tidak mematikan pada umumnya. Contoh yang pertama, dia tidak ada niat, tidak berencana, tapi menggunakan alat membunuh yang biasanya mematikan. Contoh, pakai panah, rencana nembak rusa, nyasar dulu, atau panah, tusuk panahnya itu kena orang, mati, kena jantung orang. Dia tidak ada niat dan juga tidak berencana pembunuhan, tapi alat yang dia gunakan itu pada umumnya mematikan kalau kena tempat-tempat yang vital. Itu masuk kategori qatlul syibhil amdi. Qatlul syibhil amdi, Bapak Ibu, tidak bisa diqisas. Hukum utamanya itu bukan qisas, dia hukum utamanya. Begitu juga qatlul khata. Qatlul khata itu tiga-tiga itu tidak ada unsur. Ketiga unsur tadi tidak ada, dia tidak ada niat dan juga tidak ada rencana. Bahkan dia melakukannya dengan alat yang umumnya tidak mematikan. Misalnya berantem, dengan tangan kosong dan tak duel. Kebetulan yang lawannya dia ini petinju MMA, ya petinju profesional. Sekali kena pukul, kena jab, kena pukulan jatuh tumbang mati. Biasanya kalau nonjol orang kan nggak mati, ini kebetulan tak asal itu mati. Dia ada niat, niatnya cuma berantem membela diri, tapi waktu berantem mukul mati anak. Tidak punya rencana, tidak menggunakan alat yang umumnya mematikan. Itu disebut dengan qatlul khata, pembunuhan bersalah atau tidak sengaja. Itu Bapak Ibu, bagi yang melakukan pembunuhan yang pertama, pembunuhan yang kedua, hukumnya bukan qisas, hukumnya dia. Bedanya apa? Yang satu jumlahnya 100, yang 100 jumlahnya 50 ekor unta dan membebaskan hamba sahaya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayasadaq. Bagi barang siapa yang gak sengaja membunuh orang lain, tidak ada niat, tidak berencana, dan menggunakan alat yang pada umumnya tidak mematikan, fatahriru raqabatin mu'minah, merdekakan hamba sahaya mukmin, wa diyatun musallamatun ila ahli, dan dia yang diserahkan kepada keluarga korban illa ayasadaqu, kecuali keluarga korban itu bersedekah kafir. Nggak sengaja kamu kan melakukan itu, saya maafkan. Kalau sudah berlaku seperti itu, Pak, masuk kategori pembunuhan yang ketiga, namanya qatlul khata. Jadi di dalam fikih ada 3 tingkatan pembunuhan.
tarku syibhil hamdi, dan yang terakhir fatul khata. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata sahabat Nabi Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ayat ini yaitu surat Al-Baqarah 178 itu qatlul amdi, orang yang punya niat berencana dan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, itu langsung hukuman primernya itu qisas ya. Ancaman hukumannya wajib qisas ya. Al-hurru bil hurri ya. Tapi qisas itu punya syarat yang sangat ketat Bapak Ibu ya. Hamba saya atau orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba saya. Kenapa demikian? Kualifikasi hidup orang merdeka berbeda dengan kualifikasi hidup hamba saya. Di zaman itu Pak masih ada hamba saya. Hamba saya itu seperti barang, boleh dijual belikan. Manusia merdeka beda statusnya dengan hamba saya. Maka kalau ada orang merdeka membunuh hamba saya, orang ini tidak bisa diancam dengan hukuman qisas. Hamba saya membunuh sesama hamba saya, boleh diberlakukan hukuman qisas. Sesama merdeka saling membunuh, boleh diterapkan hukuman qisas karena nilai hidup mereka sama. Tapi hamba saya dengan orang merdeka beda. Hamba saya itu bahkan dalam syariat Bapak Ibu, mereka punya keterbatasan. Orang hamba saya nggak wajib haji. Kalau tidak diizinkan oleh tuannya, dia tidak boleh haji. Hamba saya Bapak Ibu tidak wajib sholat berjamaah atau tidak sunnah muakkadah. Sholat berjamaah di masjid itu tidak sunnah muakkadah. Kalau tuannya melarang mereka sholat, nah itu tidak boleh dia datang ya. Nah, maka ada istilahnya abik. Hamba saya yang tidak patuh kepada tuannya itu abik namanya ya di dalam fikih. Nah itu jadi tidak level. Maka disebut sama Allah di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri, merdeka dengan merdeka ya. Kemudian hamba saya dengan hamba saya. Wa dzalika anna hayyina minal arab. Jadi dulu Bapak Ibu, sebelum datangnya Islam, di waktu yang tidak terlalu lama setelah datangnya Islam, jadi masa peralihan menjelang kenabiannya Nabi Muhammad, orang-orang Arab ini kan berkabilah-kabilah hidupnya, tribalisme ya, orangnya bersuku-suku. Jadi kesetiaan mereka itu bukan kepada tanah dan air Bapak Ibu, ke sukunya. Maka orang Arab biasanya pakai marga, pakai nama belakang, dan mereka akan bela habis-habisan sukunya itu, tidak peduli salah ataupun benar. Nah itu kehidupan tribalisme di jahiliyah seperti itu Bapak Ibu. Maka ada semangat jahiliyah dulu, unsur akhal zaliman au mazluman, tolongilah saudara sesukumu itu, baik dia terzalimi maupun dia sedang menzalimi orang lain. Asal sesuku, ikatan batin mereka suku Bapak Ibu. Sekarang hampir semua negara dunia itu disebut dengan nation state, negara bangsa. Kesetiaan kita kepada bangsa, tanah dan air diikat kita itu Pak. Maka dipaksa melalui konstitusi, melalui undang-undang, wajib hormat bendera ya kan, harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah dibuat satu imajinasi baru, kesetiaan masyarakat modern itu kepada negara dan bangsanya. Kalau dulu nggak ada apa-apa, nggak ada negara, nggak ada bangsa. Orang Arab itu setia dengan sukunya. Misalnya sekarang orang Aceh setia dengan keacehannya. Kalau sekarang kan enggak. Orang Aceh hormat juga bendera merah putih, hafal juga Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, hafal juga itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, annahu hayyina minal arab iqtataru fil jahiliyati qabla islami biqalil. Jadi orang suku-suku di Jazirah Arab itu di masa jahiliyah, di waktu yang tidak berlamaan dengan kedatangan Islam, saling bunuh-membunuh, perang berperang antara satu dengan yang lain. Fakana bainahum qatlun wa jarahatin. Terjadilah saling bunuh, suku ini bunuh suku sana, ada saling melukai
tidak hanya mengakomodir hukum kisah pembunuh dibunuh, tapi juga hukum yang setimpal Bapak Ibu dianut sama Islam. Wa katabna fiha wa katabna 'alaiha fiha anna nafsa bil nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Hukum setimpal. Jadi kalau ada orang yang dicongkel matanya, balas congkel. Ada yang putus telinga, balas dengan putus ya. Ada yang patah hidungnya, balas dengan sama. Ada yang tanggal gigi, copot juga gigi dia. Kan dikenal dengan hukum yang setimpal di dalam Islam. Kalau hukum modern warisan Belanda kita, Pak, orang yang sudah 60 orang rotok semua giginya, penjara paling penganiayaan. Penganiayaan itu Pak, apa itu 5 tahun lah, di bawah 10 tahun ancaman hukumannya kan. Kalau dalam KUHP itu penganiayaan ancamannya di bawah 10 tahun. Gigi anak orang habis rotok kita masuk penjara 5 tahun. Itu pun nanti dapat remisi, abolisi, grasi. Kalau sudah 17 Agustus dapat paling setahun lah. Kalau udah 2/3 masa hukuman boleh bebas bersyarat. Itu KUHP seperti itu ngaturnya Bapak Ibu ya. Ya, tapi Islam tidak seperti itu, hukum setimpal gitu. Nah, sedangkan di masa jahiliyah antara sesama Arab ini berperang, ada yang terbunuh, ada yang terluka, ya. Hatta qatalul abida wan nisa, ada orang merdeka bunuh hamba saya, ada hamba saya bunuh orang merdeka. Ada perempuan dibunuh sampai hamba saya, perempuan bunuh laki-laki, perempuan merdeka bunuh hamba saya laki-laki yang muda. Ya, bagaimana itu hukumnya? Nah, mereka was-was nanti kalau sudah masuk Islam nggak ditegakkan hukumnya. Padahal antara kami masih ada sengketa masa lalu ini. Itu Bapak Ibu hampir yang paling membuat Nabi Muhammad SAW repot di awal-awal keislaman orang-orang Arab ini. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang Arab itu istri bapak mereka itu jadi harta warisan. Misalnya bapak kita punya 10 orang istri, salah satunya ibu kandung kita, 9 lagi kan ibu tiri kita itu. Nah, ibu tiri kita 9 orang ini kalau mati bapak kita boleh kita nikahi semua. Nah, konsekuensinya ketika mereka mualaf masuk Islam, ini gimana 9 orang istri-istri bapak kita yang sudah kita nikahi? Bingung kan? Itu repot Nabi Muhammad Bapak Ibu di awal-awal Islam itu. Ya, sebagiannya diturunkan pedoman sama Allah dalam Al-Quran. Wala tankihu ma nakaha aba'akum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kau pernah nikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh bapakmu kecuali yang sudah terjadi di masa jahiliyah. Bagaimana kami sudah menikahi ibu-ibu tiri kami? Ya udah enggak apa-apa. Yang penting setelah kamu mualaf jangan kau lakukan. Jangan kau lakukan. Ada yang seperti itu. Ada juga Bapak Ibu yang disuruh cerai. Contohnya orang Arab itu kan sampai sekarang mau dikawin Pak, orang Arab itu gak bisa kawin di negerinya, pergi ke Puncak, ke Bogor kawin sama kawin kontrak, ya kan? Mau dikawin, apalagi di masa jahiliyah satu bangsawan Arab itu bisa punya hari puluhan Bapak Ibu. Tiba-tiba masuk Islam. Islam hanya membolehkan istri 4 Pak, lebih daripada itu gimana? Disuruh cerai sama Islam, ya kan? Berat kan saya kira di sini. Ada lagi Bapak Ibu, dulu orang punya harta kaya karena transaksi ribawi. Nah, dia kaya karena punya harta menjamin duit, kalau nggak sanggup bayar, sita hartanya, bahkan anak istrinya dijadikan budak, dijual di pasar budak. Di zaman jahiliyah seperti itu. Nah, ketika orang-orang kaya seperti ini masuk Islam, gimana itu? Padahal yang membuat mereka kaya itu transaksi ribawi. Maka turun pedoman dari Allah dalam Al-Quran, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadrimuna fala tudlamun. Kalau kalian punya transaksi ribawi yang belum selesai, walaupun setelah kalian masuk Islam, yang kalian tuntut dikembalikan kepada debitur kalian itu cuma modal pokoknya saja. Uang selisih margin tambahan riba itu jangan lagi. Nah, kata Allah dikasih pedoman. Nah, begitu juga hamba sahaya, itu yang paling repot mengenai hamba sahaya. Kenapa Bapak Ibu? Dulu orang Arab Mekah itu, apalagi Arab Mekah, investasinya Bapak Ibu
mau beli tanah nggak ada nilai, tanah tandus, gersang, nggak tumbuh apapun ditanami, nggak cocok. Jadi investasi mereka itu dua, kalau nggak beli ternak, beli hamba saya. Beli onta, beli sapi, beli kambing, dapat duit beli. Atau beli hamba saya Pak di pasar muda. Satu orang punya 100, 300, bahkan ada yang ribuan hamba saya. Coba bayangkan tiba-tiba masuk Islam dia disuruh merdekakan semua hamba saya. Jatuh miskin Pak tiba-tiba itu, karena duitnya di hamba saya semua. Miskin. Maka Islam memilih Bapak Ibu untuk tidak frontal membasmi perbudakan. Tidak ada kan satu ayat pun yang mengharamkan perbudakan secara tegas dalam Islam, tidak ada. Tidak ada, sampai botak kepala kita cari pun tidak ada. Tapi Islam akhirnya membebaskannya dengan perlahan-lahan. Dianjurkan bagi orang, ayo bebaskan hamba saya. Kalau kalian mau dekat dengan Allah, bebaskan hamba saya. Wa in fakatibuhum in alimtum fihi khairan. Kalau kita punya hamba saya, minta izin cari nafkah untuk bisa membeli kemerdekaan dirinya, kata Allah fakatibuhum in alimtum fihi khairan. Izinkan dia bekerja cari duit sehingga dia bisa membeli harga dirinya, sehingga dia jadi orang merdeka. Disuruh seperti itu. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassunan. Dulu Pak, bangsawan Quraisy itu punya banyak hamba saya perempuan, disuruh jadi lonte, disuruh cari duit. Allah bilang jangan, wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksakan wanita-wanita hamba saya kalian itu jual diri supaya kalian dapat duit. Perempuannya kan dapat duit Pak, yang dapat duit siapa? Bangsawannya itu. Itu bisnis-bisnis di zaman jahiliyah seperti itu. Begitu juga kalau ada pelanggaran, itu bayar kafaratnya, bayar diannya, bayar apalagi fidyahnya. Itu beda Pak ya, kafarat, fidyah dengan diat beda itu. Banyak masyarakat kita campur baur, disamain semua. Salah itu. Tadi habis pengajian BBC itu ada satu istri pejabat Banda Aceh lah nanya, Ustaz kami ngumpul duit sekian sudah terkumpul miliaran membuat pesantren. Saya tanya balik, dikumpulin itu pakai instrumen apa? Zakat, infak, sedekah atau wakaf? Kalau zakat nggak boleh disimpan terlalu lama, harus habis. Kalau wakaf nggak boleh habis, harus disimpan. Itu kami yang nggak tahu. Itu salah. Itu salah Bapak Ibu. Saya bilang itu salah, nggak boleh. Fundraising nggak tahu judulnya, di mana itu? Fundraising itu ngumpulin uang atau dana dari masyarakat, tapi judulnya nggak tahu bagaimana. Kalau infak dan sedekah Bapak Ibu nggak boleh disimpan itu. Bahaya betul kalau ada pengelola zakat dia bangga rekening saldo zakat di lembaga kami sampai sekarang ada 70 miliar nggak dibagi-bagi masyarakat. Itu amilnya dosa itu Bapak Ibu. Tapi kalau dana wakaf 70 miliar wajib disimpan, wajib dijaga. Yang dikasih manfaatnya kepada masyarakat apa? Hasil produktif dari 70 miliar itu. Beda kan cara pengelolaannya Bapak. Oh gitu, iya, beda. Itu juga ini kafarat, fidyah dengan diat beda Bapak Ibu. Kafarat itu tebusan setelah kita melakukan pelanggaran dalam syariat, itu kafarat. Bapak Ibu sumpah, diambil sumpah jabatan, demi Allah saya jalankan amanah ini, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Anak sakit tinggal lapar. Setelah Bapak Ibu selesai jabatan, bayar kafarat. Fakafaratuhu, kafaratnya apa? It'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. 10 orang fakir miskin nggak berat. Paling 10 orang fakir miskin makan standar itu 20.000 lah, sebungkus 200.000 selesai. Itu ada pelanggaran dalam ketentuan syariat namanya kafarat. Bapak Ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, puasa nggak boleh bersetubuh, melanggar, kan bayar kafarat. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut, 1 bulan aja gagal, ganti kalau nggak sanggup, bebaskan hamba saya, nggak ada lagi hamba saya, ganti
it'amu sittina masakin, kasih makan 60 orang fakir miskin, itu kafarat. Kita marah kemudian menyamakan ibu kita dengan istri kita atau dihar namanya. Nah, kafarat Pak, kalau enggak boleh balik sama istri. Apa kafaratnya? Fatahriru raqabah min qabli an yatamassa. Sebelum kumpul balik dengan istri, bebaskan hamba saya. Enggak ada hamba saya. Fa illam tajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, yang capek itu berturut-turutnya Pak, 2 bulan enggak capek. Maka hati-hati, enggak boleh main itu, main sembarang pala, dihar, lian, itu bukan alat main-mainan Bapak Ibu. Di tengah masyarakat kita banyak sebenarnya waktu ditanya sama saya, Ustaz, abah adik saya gini. Apa sudah terjadi cerai? Tapi dia masih hidup serumah tangga. Nah, itu dia zina, sudah terjadi cerai. Kenapa? Talak itu tidak boleh main-main, Pak. Tidak boleh talak, Pak. Itu jatuh, Pak. Kan ada kata Nabi itu, salah sunjat najat, ma'asbuh najat. Ada 3 perkara dalam Islam. Nah, seriusnya serius, bercandanya pun dianggap serius. Salah satunya talak, nikah. Membebaskan hamba saya, itu 3 perkara. Bapak ada anak perempuan bercanda dengan saya, Ustaz, untuk kawin dengan mahar 2 mayang. Saya terima, sah nikahnya Pak. Jangan bercanda itu, tidak boleh dijadikan alat candaan. 3 itu tidak boleh jadi alat bercanda itu. Nah itu kafarat. Kalau dia, nah itu apa ya, kompensasi atau ganti rugi. Itu dia. Kompensasi atau ganti rugi. Bapak Ibu udah bunuh orang, nggak sengaja, ya. Beda dengan sengaja, kisas hukuman utamanya. Ini nggak sengaja, ya udah ganti rugi 100 ekor unta misalnya, itu dia. Fidyah nggak ada yang dilanggar Bapak Ibu, tapi karena keterbatasan kita dalam menjalankan perintah syariat tertentu, kita nggak bisa lakukan itu. Akhirnya gantinya bentuknya namanya fidyah. Bapak Ibu, kita disuruh puasa sebulan penuh di bulan Ramadan karena sudah sepuh usia, ya, atau karena maradul musmin, sakit menahun, nggak sembuh-sembuh lagi, atau perempuan Pak hamil 9 bulan Ramadan hamil tua, kemudian melahirkan 2 tahun menyusui anak. Kalau puasa dalam 2 tahun itu nggak keluar ASI, ya kan? Setelah 2 tahun hamil lagi, suaminya agak ganas sedikit kebetulan. Hamil lagi, kemudian menyusui 2 tahun. Setelah itu hamil lagi banyak, nggak bisa puasa. Gimana caranya? Nah, kata Allah dalam Al-Quran ayat mamdudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang sudah sepuh, yang sakit menahun, wanita yang terus-terusan hamil karena nasib sial punya suami ganas. Fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah setengah kilo setiap harinya, nggak berat, setengah kilo. Berarti 30 kali itu 15 kilo cuma. Bayar 1 karung lah, 1 karung beras. Bayar fidyah, itu fidyah. Bedanya fidyah diat dengan kafarat. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah akan kita kembali lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan.